Untuk menciptakan kelancaran arus lalu lintas dan mencegah terjadinya kecelakaan akibat padatnya arus kendaraan, tim gabungan dari kepolisian, Dishub, dan pemadam kebakaran melakukan penertiban Jalan Sultan Agung, Kota Batu dengan ditandai pemasangan puluhan barrier. Beginilah yang terlihat di Jalan Sultan Agung, Kota Batu pada sekitar pukul 12 siang. Puluhan petugas kepolisian Dishub dengan dibantu pemadam kebakaran melakukan penertiban kawasan Jalan Sultan Agung dari aktivitas parkir. Kegiatan ini dilakukan untuk menciptakan kawasan lancar arus lalu lintas dan mencegah terjadinya kecelakaan akibat aktivitas pasar. Sejak kegiatan relokasi, Jalan Sultan Agung menjadi tempat parkir roda 2 dan roda 4 untuk aktivitas perbaikan pasar dan juga pengunjung pasar sehingga tidak jarang terjadi kepadatan. Mengembalikan fungsi jalan dan penataan tempat parkir yang sudah disediakan, petugas melakukan himbauan dan penertiban agar kawasan Jalan Sultan Agung steril dari kegiatan parkir kendaraan. Menurut Kanit Kamsel Satlantas Polres Batu, Ibtu Hendik Yuli Prasetyo menjelaskan, penertiban ini dilaksanakan agar arus lalu lintas bisa kembali lancar dan belum diterapkan sanksi bagi pelanggar untuk saat ini. Di lokasi, petugas memberikan pemahaman kepada para jukir agar tidak menjadikan Jalan Sultan Agung menjadi tempat parkir dan memarkirkan kendaraan pengunjung di tempat yang sudah disediakan. Pada kesempatan tersebut juga dipasang barrier penghalang dengan diisi air oleh petugas pemadam kebakaran agar tidak mudah dipindahkan. Dalam rangka ya sekaligus untuk penertiban Jalan Sultan Agung karena adanya relokasi pasar terutama dari situ untuk penertiban parkir aja yang di sepanjang Jalan Sultan Agung. Sudah jelas di rambu-rambu juga ada larangan parkir. Untuk penempatan parkir sudah disediakan oleh pihak dari Pemkot. Itu di sepanjang Jalan Sahar yang sebelah barat Bangka Sahar juga sekitaran daripada stadion yang digunakan relokasi pasar. Karena di sini juga jalanan cukup cukup panjang, kemudian juga rawan adanya kecelakaan. Kita menghindari di sini terjadinya kecelakaan itu aja. Secara bersama-sama artinya juga keterkaitan dari pihak pedagang juga, baik dengan konsumen juga. Monggo paling tidak kita sama-sama untuk menjaga ketertiban lah. Artinya di Jalan Sultan Agung ini akses untuk jalan utama jalan utama baik yang masuk ke Kota Batu mau menuju Kota Kediri ataupun sebaliknya. Harus steril. Saya harapkan warga atau masyarakat Kota Batu khususnya bisa lebih tertib. Saya yakin warga Kota Batu tertib berlalu lintas. Iwan Hikmawan melaporkan. Mengantisipasi adanya anggota TNI yang bolos di saat jam kerja, Denpom 53 Brawijaya melakukan operasi pekan disiplin. Dalam operasi tersebut, petugas menilang sejumlah kendaraan anggota karena tidak mengantongi izin keluar dari satuan dan tidak mempunyai kelengkapan surat saat berkendara. Operasi gabungan dari petugas Denpom 53 Brawijaya berlangsung di Jalan Tugu atau depan Aula Skodam 5 Brawijaya, Kota Malang. Puluhan petugas yang melakukan operasi tersebut menghentikan kendaraan anggota TNI yang melintas di Jalan Tugu. Tidak hanya kendaraan anggota TNI yang menjadi sasaran razia, namun kendaraan warga sipil yang ditempeli atribut militer juga dihentikan dan dirazia. Kendaraan anggota yang dihentikan oleh petugas diperiksa perlengkapan surat seperti KTA, SIM, STNK, dan surat izin keluar dari satuan. Operasi tersebut merupakan operasi rutin yang bertujuan untuk mengantisipasi adanya anggota yang bolos saat jam kerja. Sementara untuk masyarakat umum yang menggunakan atribut militer, hal ini untuk mengantisipasi adanya masyarakat atau oknum yang menyalahgunakan atribut tersebut untuk tindakan kejahatan. Dalam operasi tersebut, petugas berhasil menilang sejumlah kendaraan karena tidak mengantongi perlengkapan surat. Operasi yang dilakukan oleh Denpom 53 Brawijaya akan rutin dilaksanakan dengan lokasi yang berbeda. Simon Alfredo melaporkan. Rencana eksekusi bangunan cucian mobil di eksit tol Madiopuro Kedung Kandang, Kota Malang hingga saat ini belum dilakukan. Dinas PUPR Kota Malang saat ini masih melakukan penetapan lokasi dan melakukan pendekatan sosial kepada pihak pemilik bangunan. Eksekusi lahan dan bangunan cucian mobil di depan eksit tol Madiopuro yang rencana dilakukan dan ditargetkan selesai pada tahun 2020 lalu hingga tahun 2022 ini masih belum dilakukan. Belum terlaksananya eksekusi lahan dan bangunan cucian mobil ini membuat Pemkot Malang masih melakukan terkait rencana eksekusi lahan tersebut. Kepala Dinas PUPR Kota Malang, Diah Ayu Kusuma Dewi mengatakan saat ini pihaknya masih memikirkan penetapan lokasi jika sudah dilakukan eksekusi.
Setelah penetapan lokasi, akan dilaporkan kepada Wali Kota Malang. Kemudian dilakukan pendekatan sosial kepada pihak pemilik lahan dan bangunan cucian mobil tersebut. Kepala Dinas PUPR menambahkan bahwa belum terlaksananya eksekusi lahan dan bangunan cucian mobil ini dikarenakan dari nilai KJJB hanya berlaku selama 6 bulan. Apabila dalam waktu 6 bulan belum dieksekusi maka hangus, sehingga perlu dilakukan appraisal ulang. Sementara terkait kendala dalam pelaksanaan eksekusi, Kepala Dinas PUPR Kota Malang tidak mengetahui pasti karena tidak mengikuti dari awal. Eksekusi lahan dan bangunan di depan eksit tol Madiopuro Kota Malang yang hingga kini masih belum terlaksana berdampak pada pelebaran jalan di kawasan tersebut. Ini baru tak bikinkan penetapan lokasinya, nanti diajukan ke Wali Kota penetapan lokasinya. Setelah itu kemudian dilakukan pendekatan sosial. Oh, kemarin nggak lagi, istilahnya dia nggak menyetujui lagi Bu dari pihak itunya. Aku kurang paham ya Mbak ya. Tapi kalau nggak salah itu gini, nilai KJPP itu hanya 6 bulan. Kalau 6 bulan itu nggak dieksekusi berarti hangus. Nggak salah gitu. Tapi nanti cekkan lagi ke BKAD ya. Kok BKAD Bu? Ininya kan asetnya. Aku kemarin KJPP-nya kayaknya di BKAD yang ada. Ini prosesnya diulang dari awal lagi gitu Bu? Dari awal. Jadi nanti kita bikinkan dulu penetapan lokasi. Tapi kalau evaluasi dari tahun kemarin kendalanya itu apa sih Bu? Kok sampai keluar? Aku nggak begitu mengikuti. Setelah penetapan lokasi berarti nanti ada apresiasi lagi, ulang lagi. Kemarin berapa Bu nilai apresiasinya? 196 insya Allah. 196 juta. Tapi dari datanya minta yang 1,5 itu nggak Bu? Aku nggak tahu ya kalau dari mereka mintanya berapa ya. Yang jelas nanti kita akan ya sama-sama lah, kita ngomong sama-sama gimana enaknya, kan pendekatan manusiawi lah. Simon Alfredo melaporkan. Kasus demam berdarah di Kota Malang mulai mengalami peningkatan. Saat ini terdapat 225 kasus yang ditemukan. Meningkatnya kasus demam berdarah di Kota Malang, masyarakat diimbau untuk selalu menerapkan 3M+. Jumlah kasus demam berdarah yang ditemukan di Kota Malang per Januari ini sebanyak 225 kasus. Dari 225 kasus demam berdarah yang ditemukan, paling banyak di wilayah Kecamatan Sukun sebanyak 60 kasus, Kecamatan Klojen sebanyak 53 kasus, Kecamatan Kedung Gandang sebanyak 40 kasus, Kecamatan Blimbing sebanyak 37 kasus, dan Kecamatan Lowowaru 33 kasus. Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang, Dr. Husnul Mu'arif mengatakan, meski kasus demam berdarah di Kota Malang sudah mulai meningkat, namun dibanding tahun lalu cenderung turun. Untuk kasus tertinggi yakni terjadi di Kecamatan Sukun, kemudian disusul Kecamatan Klojen, Kedung Gandang, Blimbing, dan Lowowaru. Dari 225 kasus yang ditemukan di Kota Malang ini, sebagian besar pasien melakukan perawatan jalan dan sisanya dilakukan perawatan di puskesmas di masing-masing wilayah. Terkait dengan adanya varian baru kasus demam berdarah, Dr. Husnul memastikan belum ditemukan di Kota Malang. Untuk itu mencegah penularan demam berdarah, masyarakat diimbau untuk selalu menerapkan 3M+, yang merupakan kunci utama dalam membunuh nyamuk demam berdarah. Selain itu, Dinas Kesehatan akan melakukan fogging apabila ada permintaan dari masyarakat di Kota Malang. Hampir ada penurunan dengan tahun sebelumnya. Ya, kita sekitar 225 kasus yang tersebar di 5 kecamatan. Ya, yang tertinggi Kecamatan Sukun. Habis itu ada Kecamatan Klojen, Kedung Gandang, Blimbing, dan yang terendah Lowowaru. Dok, infonya kan juga ada varian baru demam berdarah. Seperti apa sih dok penjelasannya dok? Varian baru demam berdarah tidak ditemukan di Kota Malang. Tidak ada dok. Upaya mencegahnya seperti apa dok? Upaya pencegahan sebenarnya masyarakat sudah hafal betul ya, dengan 3M+. Itu 225 ini dirawat di mana dok? Mandiri atau puskesmas atau seperti apa dok? Terdeteksi ada yang rawat jalan sebagian besar, sebagian kecil dirawat. Jadi upaya pertama itu tentu kemandirian daripada masyarakat atau warga. Ya 3M+ itu yang paling efektif. Ya, baru setelah 3M+ kita berikan support lagi berupa apa? Fogging untuk membunuh nyamuk dewasa dan abate untuk larva.
Dok, katanya tidak terlalu sebanyak tahun lalu. Tahun lalu berapa memang Dok dibandingkan? Ya lebih besar dari tahun ini. Itu tadi yang paling banyak dirawat di puskesmas mana berarti Dok? Bukan puskesmas, wilayah kecamatan. Kecamatan. Nggak ada yang sampai ke rumah sakit Dok? Di puskesmas saja? Ada dirawat di rumah sakit, tapi nggak sampai lama, rata-rata 2 sampai 3 hari. Simon Alfredo melaporkan. Mempercepat proses pembongkaran pasar batu, pihak pemenang lelang menurunkan 1 unit alat berat dengan 35 orang pekerja. Pembongkaran ini ditargetkan berlangsung selama 1 bulan dan bangunan pasar sudah rata dengan tanah dan pembersihan material. Pembongkaran pasar batu mulai berlangsung dengan menggunakan alat berat mulai kemarin hari Selasa dan diperkirakan akan selesai kurang lebih 1 bulan ke depan. Pasar batu ini sudah berumur 37 tahun dan pembongkaran dimulai di unit 3 dengan membongkar bagian atas khususnya besi yang ada di bangunan pasar. Pembongkaran pasar ini menurunkan 35 pekerja dengan alat berat dan juga las pemotong besi. Pada kegiatan pembongkaran ini diperkirakan 150 hingga 200 ton bongkaran yang bisa dimuat termasuk besi-besi yang akan dibawa ke Surabaya. Menurut Haji Zubaidi, pemenang tender pembongkaran pasar menjelaskan, dengan banyaknya pekerja ini berharap pembongkaran bisa berlangsung tepat waktu dan tidak terkendala cuaca. Di lokasi terlihat tumpukan besi dan material lainnya serta rolling door atau pintu gulung sudah dikumpulkan dan menjadi hak milik pemenang lelang pembongkaran. Diperkirakan dalam 1 bulan ke depan, bangunan pasar sudah rata dengan tanah dan bersih untuk persiapan tahap selanjutnya. Sudah 2 hari ini. 2 hari ini. Sejak kemarin berarti ya? Dari kemarin. Diperkirakan selesainya kapan pembongkaran di Pak Haji? Kurang lebih 1 bulan. Total semua tinggal pembersihan aja. Tinggal pembersihan. Pak, kesulitan pembongkaran ini apa biasanya Pak kalau sudah pembongkaran seperti ini Pak? Ini kan pasar bekas istilahnya Pak ya, bongkaran. Apa Pak tingkat kesulitan biasanya Pak? Kalau untuk kesulitan untuk pembongkaran, saya pikir tidak ada kesulitan. Karena saya sudah sangat pengalaman dalam pembongkaran ini. Tapi alat beratnya cuma 1 Pak yang dipergunakannya? Satu, nanti setelah pembersihan baru pakai ekskavator untuk ngumpulin bersihin puing-puingnya gitu. Pak, yang bisa diangkut berapa ini Pak kira-kira besi sama apa yang masih bisa dipergunakan berapa beratnya kalau sudah kayak gini Pak? Kira-kira bisa diestimasi, cuman taksiran saya kurang lebih antara 150 sampai 200 ton. 200 ton Pak ya? Berarti itu kayu sama besi Pak yang diambil ya? Iya. Bukan termasuk tembok-tembok dan sebagainya bukan ya? Enggak. Tapi ini faktor cuaca gimana bisa menghambat nih kalau hujan ini untuk pembongkaran ini? Kalau setelah ekskavator, ini alat berat, hujan juga tetap kerja. Tapi kalau masih seperti ini masih terkendala mungkin Pak ya? Ya, karena ini kan masih ada besi-besi di atas, karena kita harus menyelamatkan besinya. Oh gitu. Pak, tapi untuk masalah rollingnya sudah beres Pak ya? Sudah kembali. Kembali Pak ya? Yonik Mawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Menyesuaikan dengan kondisi penumpang pasar, beberapa jalur angkutan umum melintas dan mencari penumpang di kawasan pasar relokasi. Angkutan umum jenis mikrolet ini parkir sementara menunggu penumpang yang diatur oleh masing-masing jurusan di Jalan Sultan Agung, Kota Batu. Beginilah yang terlihat di Jalan Sultan Agung, Kota Batu. Kawasan pasar relokasi menjadi tempat parkir berbagai kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Tidak terkecuali dengan beberapa jurusan angkutan umum seperti Terminal Batu, Junrejo, Landung Sari, yang juga mangkal sementara di pinggir jalan untuk menunggu dan menyesuaikan dengan penumpang pasar. Pengaturan untuk jurusan Batu, Junrejo, Landung Sari ini ditentukan oleh jurusan masing-masing, yaitu 15 menit mangkal di Jalan Sultan Agung dan 10 menit di dalam terminal, sehingga dibatasi jumlah kendaraan yang parkir di kawasan Jalan Sultan Agung. Menurut Ketua Jurusan Mikrolet Batu, Junrejo, Landung Sari menjelaskan, saat ini jurusan mengambil kebijakan sementara untuk mangkal di Jalan Sultan Agung, menunggu penumpang sambil menunggu penataan dan kondisi ke depan. Di kawasan Jalan Sultan Agung ini, 2 sisi jalan menjadi tempat parkir kendaraan baik roda 2 maupun roda 4, sehingga tidak jarang arus tersendat ketika ada kendaraan keluar dari dalam pasar relokasi. Kita ini seperti angkot jurusan saya ini kan paling sulit sendiri. Iya. Karena bolak-balik putar terminal, gitu loh. Jadi kita menurut aturan aja, aturan yang sesuai dengan waktu kita rapat di
Hotel Aster, ya itu kan harusnya antri di sini. Ya, betul. Nah, nanti di terminal, terus dari sini ke terminal. Kalau enggak gitu nanti penumpang kita habis naik ojek, naik gojek. Karena di situ harus membawa kunci, ketua aliansi tidak bertanggung jawab karena kuncinya di situ kalau sore dipakai parkir sama pemegang kunci. Oh gitu. Jadi kalau di situ sampai kosong, akhirnya tadi tam masuk. Jadi sama yang punya lahan tidak boleh. Oh gitu. Kita ngatur sendiri-sendiri karena dari aliansi ngatur sudah tidak bisa diatur. Jadi menyesuaikan kondisi ini Pak ya, biar enggak. Oke, jadi setiap 15 menit berangkat, ada pengaturannya Pak. Habis ini ke terminal berarti Pak ya? Iya, ke terminal. Menunggu terminal sebagian. Kalau enggak gitu habis penumpang saya Mas. Oke. Karena gimana beberapa hari ini sudah ada kelihatan? Sudah 2 hari ini kan di sini ada perubahan. Ada perubahan Pak ya? Dapat penumpang. Jadi penumpang itu sudah tahu kalau antri di sini yang di pasar. Oke. Iwan Dikmawan melaporkan.